Tuhan, karena beliau kami jadi orang. Jadi orang tanda kutip, bukan monyet. Jago binatang sakitnya nanti sama lihat deh. Nah ini yang yang pertama almarhum dokter katakanlah profesor, karena beberapa bulan mau dianugerahkan profesor. Beliau di tengah COVID meninggal di Makassar. Beliau wakil dekan di Kospol Unhas, Atta Irene Alorante. Yang kedua Lide, Atta lahir di Toraja. Kemudian ibu saya dengan bapak saya merantau karena ditugaskan ke Banjarmasin karena Brimob. Meninggalkan kakak saya disapi oleh nenek saya sehingga besar di Toraja. Kami bertiga ini lahir anak Banjar kan, bukan anak Toraja, anak Banjarmasin. Jadi kami anak Kalimantan, pemilik sah kewarganegaraan. Kata orang pemilik sah pulau ini, kami anak Kalimantan. David tugas di Kerawang sebagai dokter di sana, dokter ahli kandungan. Adik saya Efraim, kepala dinas Kominfo di Landa. Kami 4 bersaudara kandung, laki-laki 3. Kemudian ada saudara angkat kami, saudara angkat namanya Dina Buntu. Kemarin datang ke sini dan sekarang balik ke sana menunggu jenazah. Jadi itulah keluarga kami. Ya, puji Tuhan, di tengah kesesakan dan kesedihan ini justru kami dikumpulkan di sini. Selalu ada hal yang kami buat. Belum sambutan ini loh, apalagi kalau sambutan panjang lagi. Ini baru pengantar. Salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Dalino, Bacurani Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Tanjung yang akan membawakan firman Tuhan dan melayani kita malam ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Elisa Sisang dari Gereja Toraja, ibu-ibu, bapak-bapak pendeta yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hormat dan syukur atas kehadiran Bapak Ibu sekalian bersama keluarga ini dalam rangka ibadah penghiburan, menghibur kami yang ditinggalkan. Kepada keluarga besar Kawanua K3, namanya K3, keluarga berkurang keluarga K3 Kawanua, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Keluarga Ikatan Keluarga Toraja, Jemaat Mamuraja GPIB, terima kasih atas kehadirannya. Ada juga ya wali kelasnya anak saya Karis, Ibu Lina tadi ada beserta Bapak Gereja Toraja, Jemaat Gereja Toraja, dan terutama teman-teman Persatuan Pelayanan Hamba Tuhan garis depan yang hadir pada malam ini untuk bersama-sama dengan keluarga memberi penghiburan kepada kami. Kami percaya bahwa kami sudah terhibur atas, sebenarnya kami sudah terhibur atas lepasnya penderitaan dari Mami. Beliau sudah lepas, itu membuat kami terhibur. Yang lebih terhibur lagi, kami percaya dan yakin bahwa beliau sudah bersama Tuhan di surga. Ya, seperti kata Mazmur, sangat berharga di mata Tuhan seorang yang dikasihinya menghadap Tuhan
di Mazmur dikatakan, dan disampaikan di dalam pengkhotbah dikatakan, segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam. Beliau sudah menanam. Ada waktu untuk mencabut dan ditanam. Semua lengkap dijalani oleh orang tua terkasih kami. Saya minta izin pada adik saya Efraim Alorante dan Dr. David, mewakili Anda semua, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu bapak sekalian. Kalau dilihat gaya saya, guyonan saya, pasti ibu bapak tidak menyangka saya cukup sentimental. Saya berdua lah yang sebentar-sebentar menangis sambil memberi semangat mami, tapi kami menangis semangat mami, sambil saya tutup untuk menghapus air mata saya semangat mami. Dia masih sempat begini, Pak Yohanes, saya sempat kirim, ibu kami orang yang spesial bagi kami, karena pada saat kami belum jadi, orang tua kami, ayah kami Joseph Tandi Alorante dalam tugas sebagai Wakapolri waktu untuk datang ke Polmas, melantik Kapolres mewakili Kapolda dari Sulawesi Selatan, dengan ibu saya. Ibu saya ini kalau dikatakan punya dua nyawa. Pada waktu kecelakaan besar, bapak saya meninggal di perjalanan dari Polmas Pindrang, meninggal. Padahal berdua di mobil dinas. Ibu saya hanya bengkak di sini, lolos dari maut. Pada COVID, ibu saya sudah rentah. Dia kena COVID, karena semangatnya lah yang menyelamatkan dia, lolos lagi dari COVID. Kalau dibilang dia punya nyawa cadangan, saya yakin karena semangatnya lah. Kalau ibu bapak lihat saya ini belum apa-apa, belum ada apa-apanya. Umur 8 tahun beliau ini, 80 tahun, 3 minggu yang lalu masih mengatur bagaimana orang di kampung harus mengurus jenazah abangnya. 3 minggu yang lalu adik saya, 2 orang ini ke Toraja memakamkan om saya. Ibu saya ada saudara 6 orang. Anak kedua Iri Rombelayu, mantan tentara, meninggal di Poso Donggala, meninggal dibawa ke Toraja untuk dimakamkan di Toraja. Ibu saya di sini masih memberi instruksi kepada anggota di sana, yang mana babi mau dipotong, yang mana padi yang mau digiling untuk kebutuhan orang dan sebagainya, sampai ornamen-ornamen ya adat ya, semua masih tertati-tati, masih memberi instruksi di sini. Setelah itu adik saya berdua pulang ke sini setelah menghadiri pemakaman paman saya. Ikutlah dia ke Ngabang lagi, karena tanggal 28 ini, hari ini kami punya jadwal untuk ke Kucing lagi konsultasi, karena sudah dalam perawatan kanker paru stadium 4. Waktu itu beliau tidak menerima, kami tidak menerima di kemo, tetapi di kemo lewat dengan oral. Kemo oral sama dengan kemo yang kita lihat, kemampuannya membunuh virus kanker tetapi melemahkan imunitas tubuh. Di situ mulai dia sariawan, tidak bisa makan, akhirnya waktu pulang di sana dan akhirnya tidak bisa makan, dan mulailah tubuhnya menolak makanan, muntah di bawah. Pada saat itu, padahal 1 hari sebelumnya masih kuat jalan walaupun tertatih ya, dia nggak mau dipegang, naik ke mobil aja kita mau angkat, jangan. Begitu semangatnya. Kita tanya, apa yang kami rasakan? Tidak ada. Padahal kami tahu nyerinya, wajahnya itu menahan sakit. Ternyata diam-diam dia menceritakan kepada saudara kami
yang dari pendeta dari beliau, jangan cerita ke anak-anak. Kadang-kadang saya sakit sekali menahannya. Itulah seorang ibu kami, pahlawan kami. Ya, kalau orang bilang di dunia ini ada jubata yang lain, dialah jubata kami. Tapi jubata hanya satu, Tuhan hanya satu, yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Jadi bagaimana kami terpukulnya? Jangan lihat gaya saya yang suka ngebodoh ini, jangan lihat gaya saya yang suka melucu ini. Kami sangat terpukul, tapi gayanya beda-beda. Dia diam dengan tangisan, Pak Dokter tegang, tapi dalam hati kami kehilangan seorang sosok bapak dan sekaligus ibu. Dalam kami kuliah, beliau yang membuat kami selesai semua dengan gaji pensiunan polisi. Tapi beliau juga karena semangatnya pernah jadi anggota DPRD Kota Palopo, pernah jadi kepala desa, saking semangatnya. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya mengenang masa indah bersama beliau. Izinkan saya untuk menceritakan ini supaya perasaan kami, ya rasa bangga kami mempunyai seorang ibu yang betul-betul bisa menjadi teladan bagi ibu-ibu lain. Saya percaya ibu-ibu juga di sini semua. Semoga kiranya Tuhan menolong untuk menjadi seorang ibu yang bisa diandalkan bagi keluarga. Kami percaya hanya pertolongan Tuhan Yesus yang membuat ibu-ibu kuat seperti ibu kami. Kami bangga punya Albertine Gauro Belayu yang tidak pernah akan kami lupakan sampai hayat. Dan satu keyakinan kami, begitu cintanya kepada kami, dia datangi semua anak-anaknya. Bayangkan, dia ke Kerawang ketemu adik saya. Dia datang ke sini, walaupun alasannya hanya untuk ke Kucing, tapi dia datang. Yang sekian lama, bertahun-tahun kami undang nggak mau datang. Alasannya lumbung padinya belum selesai. Selesai lumbung padi, dibilang orang lagi tanam padi. Sudah selesai tanam padi, tunggu dulu, orang mau panen. Bertahun-tahun kami nantikan. Seandainya beliau datang 3 tahun yang lalu, masih ketahuan stadium 1 selesai barang itu. Tapi itulah kehendak Tuhan, bahwa segala sesuatunya indah pada masanya, sehingga kami tidak pernah menyesali itu. Saking cintanya dia datangi semua anaknya, Kerawang, Pontianak, dan Ngabang, dan terakhir kepada anaknya yang paling ganteng ini, tinggal di sini. Maaf ya, saya sombong sedikit. Jadi terima kasih ibu bapak sudah mendengar suara hati. Dia akan lapang bukan? David dia akan tolong bukan dah. David ada yang mau disampaikan? Sudah apa sudah mewakili? Mewakili. Terima kasih untuk tetangga-tetangga. Oh ya, terima kasih Pak RT yang ganteng. Pak Botak di sana dari jauh dia pantau SSB kata orang Makassar, SSB center bella, center jauh. Pak RT, Pak Puter terima kasih sudah membukakan pintu pagarnya yang tidak pernah dibuka selama ini. Kalau kami meminta tanda tangan Pak RT, tolong kami perlu baru kali ini mendengar ibu saya meninggal dibuka 24 jam untuk parkir, untuk putar. Bahkan diinstruksikan kepada tetangga yang lain untuk buka pagar semua karena tahu bahwa beliau mau datang balik mutar balik mobilnya. Puji Tuhan, segala kebaikan kemurahan Tuhan. Ya, terima kasih Pak RT, terima kasih tetangga-tetangga. Barangkali tidak terdengar, hari pertama pagi-pagi tetangga semua pada datang. Dan itu tandanya kita bersaudara semua. Dan terima kasih keluarga Puanggro Family, ya, banyakkan anak Ketapang dan Kayong Utara. Saya punya asrama swasta, bukan asrama Pemda. Bangunan itu bangunan saya bangun ruko dan rumah dan menampung mahasiswa, bukan menampung, tempat tinggal mahasiswa Ketapang dan Kayong Utara. Kalau ada keluarga yang mau kuliah dan membutuhkan tempat tinggal, masih ada tempat ya? Masih ada. Itu asrama swasta. Kalau bilang asrama Pemda atau Ketapang, nanti kita diklaim oleh pemerintah. Kami sediakan juga bagi banyak keluarga. Kami punya 3 tempat, 1
di belakang ada 2 lantai, semuanya ber-AC. Kami beri nama Rumah Persinggahan Elisa. Beliau yang doakan pada saat pembukaannya. Bagaimana di 2 raja-raja, Elisa dibuatkan kamar di atas oleh seorang wanita. Sehingga kami siapkan rumah ini lepas dari kami. Darahmu tercurah di kayu salib. Kalau bukan pengorbananmu, kalau bukan karena kasih sayangmu, tidak ada seorang pun yang diselamatkan di muka bumi. Karena anugerahmu, kau panggil kami, kau selamatkan kami. Pengorbananmu tiada tara, tidak sanggup kami membalas kasihmu. Kami bersyukur buat kesaksian ibu kami yang kami cintai. Dia sempat menyelesaikan semua urusan yang tidak beres di hatinya, karena dia tahu mendekatkan diri kepadamu. Betapa indahnya. Kami sadar Tuhan, biarlah kami semua hadir di sini. Semua nama kami terdaftar di sorga dan memiliki hubungan yang manis dengan Dikau. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan mengikut Engkau dengan setia, sebagai hamba yang baik dan setia di hadapan. Dan beroleh mahkota bahagia. Berkati keluarga kami, anak cucu kami, supaya kami bisa mewariskan bukan hanya harta, tetapi terutama iman kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan.